Halo, apa kabar buat teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat bergabung di Anak Gacor. Semoga kalian baik-baik saja. Di konten saya akan membahas tentang segala misteri, legenda, spiritual, dan jangan lupa disimak agar kalian tahu ceritanya. Buruk. Kalian pasti mendengar apa itu buruk? Yaitu tunggangan Nabi Muhammad ketika saat Isra Mi'raj. Jadi seperti apa sosoknya buruk ini? Mari kita simak video ini. Kisah yang diceritakan perihal Isra Mi'raj selalu terselip gambaran tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril dengan menggunakan buruk. Nah, dalam karya biografi Nabi Muhammad SAW, karya Ibnu Ishaq disebutkan suatu malam malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik kendaraan samawi yang disebut-sebut yaitu buruk. Kemudian mengadakan perjalanan bersama Jibril. Dalam peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai keajaiban di langit dan di bumi dalam perjalanan ke Yerusalem. Sementara dalam karya milik Anne-Marie Simsmel berjudul Dan Muhammad adalah utusan Allah, Cahaya Purnama Kekasih Tuhan, mengutip Mi'raji karya Ghani Zadid Asaturki abad ke-17, menggambarkan sosok buruk sebagai seekor binatang berkaki 4 yang lebih besar dari seekor keledai dan lebih kecil dari seekor kuda. Dengan sangat menarik, para penyair melukiskan makhluk ini sebagai hal diciptakan dari cahaya dengan kepala seorang perempuan dan seekor burung merak. Ia dengan cepat membawa Nabi Muhammad SAW berbagai macam galaksi dan semua malaikat menyalaminya dengan penuh takzim, memuji dan takjub. Banyak hadis dan literatur yang menggambarkan makhluk tersebut. Yang paling menakjubkan adalah mengenai makhluk tunggangannya. Tersebut adalah kecepatannya dengan super kilat. Kecepatannya bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal sehingga buruk termasuk salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buruk berasal dari kata barku yang memiliki arti kilat. Jika barku adalah kilat, maka buruk diasumsikan sebagai kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Istilah barku ditemukan dalam beberapa surah Al-Quran, salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 20, yaitu hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. Buruk. Jadi buruk ini memiliki keistimewaan kendaraan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Kitab Al-Jami Al-Sahih Juz 1 halaman 99 menggambarkan bentuk buruk berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Diterangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, didatangkan kepadaku buruk, yaitu hewan dabbah yang berwarna putih, abyad, bertubuh panjang, tawil, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagdal. Dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku bergerak sejauh mata memandang. Ada juga yang mengatakan buruk dalam hadis tersebut digambarkan sebagai dabbah yang menurut penafsiran bahasa Arab adalah dabbah makhluk hidup berjasad, bisa laki-laki, bisa perempuan, berakal dan juga tidak berakal.
Penafsiran tersebut menunjukkan kita tidak dapat menentukan jenis kelamin hewan tersebut, sepertinya hal malaikat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Jibril mendatangiku dengan seekor hewan yang tingginya di atas keledai dan di bawah bagal. Lalu Jibril menaikkan di atas hewan itu, kemudian bergerak bersama kami. Setiap kali naik, maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya, dan setiap kali turun, kedua kaki depannya sejajar dengan kaki belakangnya. Hadis dari Malik bin Sa'sa'ah Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra Mi'raj. Salah satu cuplikan kisahnya, dibawakan kepadaku hewan tunggangan berwarna putih, lebih pendek dari bigal dan lebih tinggi daripada keledai, yaitu brok. Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, beliau mengikat broknya di tempat yang biasa digunakan para nabi untuk mengikat tunggangannya. Beliau mengatakan, aku mengikat brok di salah satu pintu Masjid Baitul Maqdis, tempat di mana para nabi mengikatnya hewan tunggangan mereka. Rangkaian peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Mulai dari perjalanan Nabi SAW secepat cahaya dari Masjid Al-Haram ke Masjid Maqdis yang ada di Palestina, dan berlanjut menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Nah, itulah adalah gambaran sebuah sosok buruk yang ditunggangi Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj.